terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau setia ya Bapa, Engkau mulia, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya.
setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Hanya ini yang kami punya ya Bapa. Kami tidak mempunyai emas dan perak ya Tuhan. Hanya setiap pujian dan penyembahan kami yang kami bisa berikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima ya Bapa, terima. Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Syaralana mayaralana basyaralana mayaralana. Ku sembah, ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Haleluya. Yang bisa membahasa roh, mari kita memuji Dia, menyembah Dia dalam bahasa roh. Oh, hallelujah. You are awesome in this place. You are awesome in this place. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Katakan kepada Dia, Dia adalah Bapa kami yang di surga. Dia sungguh mencintai kami. Dia sungguh mengasihi kami. Tidak ada seorang Tuhan yang mengejar kami, yang menangkap kami, hati kami, menangkap hati kami, dan berkata, I love you. I want to save you. Saya ingin menyelamatkan engkau. Datang bersama saya. Saya akan mengajarkan engkau jalan penuh dengan kebenaran, supaya engkau bebas dari segalanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Setiap kali saya naik ke panggung ini Tuhan, di depan mezbah-Mu Tuhan, saya tidak anggap ini
ringan sekali Tuhan. Malah ada sesuatu beban yang berat Tuhan. Karena di sini hanya ada satu pengunjung, yaitulah Tuhan. There's only one audience right here, and that is Jesus Christ. Yesus Kristus seperti Allah Bapa, seperti Bapa ingin merangkul kami semuanya dan mengumpulkan kami semuanya dalam satu tempat. Dan Dia akan memberikan kami belas kasihannya, memberikan kami berkat-berkatnya. Thank you Jesus Lord. Haleluya. Katakan lagi, Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Tuhan ingin memulihkan kami, memulihkan hubungan kami bersama saudara-saudara kami. Yang paling penting Dia ingin memulihkan hubungan kami bersama Tuhan supaya kami bisa berdekat bersama Dia. Dia ingin hidup bersama-Mu, Dia ingin memimpin hidup kami dengan kebaikannya, dengan kemurah hatinya. Apa yang ada dalam kerajaan Dia ingin memberikan kepada kami. Tapi kami harus rela untuk serahkan hidup kami kepada Dia. Tuhan, kami relakan dalam pujian dan persembahan kami Tuhan. Kami bisa menyanyi dalam hati kami karena kami telah merelakan hati kami yang duniawi kami. Kami masuk ke pintu gerbang surga. Kami serahkan kami punya pikiran, serahkan kami punya segala impian kami Tuhan. Dan kami taruh di mezbah-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, bimbinglah kami, pimpinlah kami dalam kehidupan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Raja yang mulia. Kami percaya kepada Engkau. I trust in you Lord, I believe in you Lord. Dan Tuhan berkata, karena Engkau percaya kepada saya, Tuhan akan berkata dan sebutkan Engkau adalah seorang yang penuh dengan kebenaran. Tuhan hari ini berkati semuanya Dia di pagi hari di dalam ruangan ini Tuhan. Dan juga Tuhan dengan anggota-anggota kami, keluarga kami yang telah di luar, yang sedang cuti, yang sedang bekerja, yang sedang dalam misi Tuhan. Tuhan berkati mereka juga. Terima kasih untuk pagi hari ini hadirat-Mu sungguh kental dalam sini Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini menjamah hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua berkata memuji Dia. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi Dia semuanya. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Wah, Bernice, that was really good. No, Bernice, I know, Arlene and Cici, that was really good. I love that acoustic worship today. I really love it. Who enjoyed that just now? Yeah? Oh, satu dua. So, I mean, I so enjoy this. Amin, haleluya. Praise the Lord. Oke, selamat pagi ya. Hari ini kita baru balik dari church camp. Kita masih ada post syndrome. Hati kami di Singapura, tubuh kami di Singapura, tapi hati kami masih di Kuala Lumpur ya. Haleluya, thank you Jesus. Oke, mari kita masuk dalam. Tunggu, ada wajah baru gak hari ini? Ada gak wajah baru? Kalau wajah baru, angkat tangan, dia bisa berdiri ya. Coba bisa memperkenalkan diri sendiri, ya bangkit ya, di sini ya. Oke. Yes, ibu dari mana ya? Namanya siapa? Udah berapa lama di sini? Bu Eni ya. Oh, haleluya. Asal dari mana ya Bu Eni? Oh, Jakarta. Wah, ini Jakarta, orang Jakarta di sini semuanya. Wah, selamat datang ya. Ya, silakan duduk ya. Ya, berikutnya. Mariana. NTT. Udah berapa lama kerja di sini? 2 tahun. Wah, luar biasa. Wah. Ya, di sini keluarga kalian ada di sini semuanya, NTT semuanya di sini nih, ya. Oke, yang silakan yang terakhir ya. Sumba Timur, Sumirka ya, Sumba Timur. Wah, udah berapa lama di sini? 1 bulan. Wah, oke.
Selamat datang di ibadah Bahasa Indonesia Fellowship Cornerstone ya di pagi hari ini. Ini adalah keluarga kalian di sini. Amin. Biasa kalau bulan Juni dan bulan Desember banyak yang cuti dan juga kadang-kadang majikan juga cuti. Kalau majikan cuti semuanya harus tinggal di rumah. Ya enggak? Jaga rumah, jaga itulah. Tapi kami bersyukur ya kami bisa beribadah. Saudara-saudara, kalau minggu kami bisa berkumpul bersatu dengan satu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Kami bisa berkumpul dan menyembah Tuhan, kami bisa memuji Dia bebas tanpa halangan, itu adalah satu berkat bagi Tuhan. Jadi memberikan terbaik setiap hari Minggu untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Amin. Ya, dan juga berikan hati dan telinga kalian untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Oke, berikutnya mari kita masuk dalam pengumuman ya. Oke, pengumuman yang pertama. Happy Father's Day. Saya ingin mengundang semua fathers yang bapak bisa bangkit berdiri gak ya? Nggak banyak sih. Satu doh, Pak Yugo, Bu Alisa is back. Wow, dari conference ya. Wow. Oke, haleluya. Cuma berlima ya kami ya. Haleluya. Maka itu saya ingin berkata kepada kalian ya semua bapak ya, saya ingin bersyukur dan I want to thank you for leading the family. Amin. Thank you for terima kasih untuk leading the family and thank you for protecting the family and thank you ya for loving the family. This is very important karena kalian ada teladan buat Tuhan. Amin. Tuhan bagaimana mengasihi keluarga kami semuanya lewat seorang bapa. Amin. So I pray, let's pray. Mari kita doakan mereka ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk semua bapa yang di sini. Karena kami ada satu bapa yang sungguh mengasihi kami. Di saat Engkau menjamah mata kami, melihat bagaimana Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, yang membimbing bangsanya, membimbing umatnya, begitu penuh dengan kasih-Nya. Seperti Raja Salomo berkata, berikan saya hikmat supaya seperti Engkau, supaya saya bisa memimpin apa yang Bapakku yang telah memberikan kepada bangsa ini. Salomo selalu memberikan pujian untuk bapaknya dia, mantan bapaknya dia. Ada yaitu Raja Daud, bagaimana dia membimbing bangsanya untuk mencintai Tuhan. Dan Salomo berkata, karena Bapakku begitu baik, begitu memberikan kemuliaan bagi Tuhan, saya ingin seperti Bapakku, berikan saya hikmat. Hari ini Tuhan berikan bapak-bapak kami yang di sini semuanya hikmat Tuhan, supaya kami bisa melihat teladan yang kami membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memimpin dan membimbing umat-umatnya. Tuhan, ajarlah kami bagaimana membimbing dan memimpin keluarga kami dan juga umat-umat-Mu. Tuhan hari ini berikan kami hikmat semuanya. Hanya saya hanya satu yang saya inginkan, yaitu adalah hikmat Tuhan, supaya kami bisa memimpin umat-umat-Mu dengan bijak, dengan belas kasihan-Mu, dan dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bless them Father, in Jesus name we pray, and all God's people say, Amin, amin, haleluya. Silakan duduk ya, amin ya. May you all lead like mempunyai hikmat Salomo, dan selalu melihat apa yang Bapa kami yang di surga telah lakukan lewat firman, nah kami akan lakukan. Amin. Amin. Amen. So only 5 of us, okay lah. We can still go out and have yeah, okay. Next one. Once telah balik di Sumba di itu Waingapu ya? Itu Waingapu? Waingapu ya? Tanah Raing ya, di Tanah Raing ya. Waingapu Tanah Raing. Ini Once punya gereja dan yang membawa ya, kita doakan ya, Sumba kita punya gereja di sini supaya bisa selesaikan semuanya, amin. Dan membawa semuanya, saya doakan supaya tempat ini berapi-api ya, supaya mereka bisa melihat ada sebuah gereja di sana berapi-api, tapi gerejanya tidak terbakar, pasti ada mujizat di sana, amin. Ya, kita doakan untuk gereja di Tanah Raing, amin. Oke, berikutnya, Pak D baru balik. Minggu lalu ya, baru balik dari Batam, dia pelayanan di Batam, inilah pelayanan dia. Berikutnya, Victoria Mata, khotbah, Terisia juga berkhotbah, diberi kesempatan di Batam untuk berkhotbah. Inilah teladan-teladannya ya,
Haleluya, amin. Contoh dari Tuhan, dan inilah gerejanya mereka di Batam, ada pelayanannya, Pak D. Maybe later on you can fill in whatever I missed out ya. Ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Pekerjaan kami di Batam ada berapa, dan juga ada pekerjaan kami di Makassar juga ya. Kita juga ada pekerjaan di Sumba, amin. Oke, dan juga kita baru balik dari church camp, judulnya adalah Our Dwelling Place ya. Berikutnya, next one ya. Di tempatnya ini Pastor Rianto doain untuk anak-anak. Wah, mereka pilih Pastor Rianto untuk doakan anak-anak di dalam bahasa Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Dan anak-anak, wah, ini kita punya judulnya, kita punya temanya adalah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Amin. Haleluya. Wah, hari ini capek ya. Kenapa ya? Sakit pinggang kali ya. Oke, next one ya. Next one. Nah, ini wah, I am so blessed by Bindov Plus ya. Keluarga Bindov Plus, semuanya yang bisa hadir. Saya harap ada satu hari kalian bisa ikut ya church camp ya, atau enggak saya tahu kalian memang harus kerja dalam majikan, tapi ya, mungkin kita ada church camp di Sumba, di Jawa ya, di Kupang ya, amin ya. Tanpa ada restriction apa-apa ya. Ini keluarga ada Pastor Niki Raibodi, Pastor Yang, Pastor Daphne bersama kami, amin. Oke, berikutnya juga kita didoakan oleh Pastor Joe Sweet ya, dan memberikan kami karunia, ditambahkan kami seperti tambah minyak ya, supaya kami bisa jalan terus lagi ya, top up namanya. Diberikan kata-kata firman, diberkati kami punya persekutuan, amin. Dan juga nih Pastor Yang, dan tapi ada satu mujizat yang saya melihat, yaitu Cici Lingling dia ke gym. Saya lihat Cici Lingling di gym. Wah, ini mujizat yang luar biasa sekali. Haleluya. Wah, amin. Ya, exercise. Ya, kalau Cici Lingling exercise, kalian juga harus exercise ya. Amin. Ya, harus exercise. Kalian tahu nggak, setelah kita udah usia umur 50, wah, semuanya di badannya mulai ini deh. Kita harus mulai turun ya. Jadi kita harus melatihkan, ya nggak? Kalau kita melatihkan, Tuhan berkata dalam Alkitab, kita harus melatihkan dalam iman dan juga dalam Roh Kudus ya. Kita harus train the spirit, ya nggak? Melatihkan spirit kami. Kalau nggak, spirit kami nggak bisa kuat. Gimana kita latihkan kami punya spirit, baca firman Tuhan, setiap hari berdoa, ya, doa syafaat dan doa puasa, amin. Dan doa puasa itu adalah seperti exercise ya. Maka saya lihat, wah, Cici Lingling udah Cici, so from now onwards, Cici, ya harus jalan terus ya, amin. Oke, next one. Dan juga ingat kami ada tanggal 30 Juni, mohon daftar ya, bisa daftar nanti kalau selesai ibadah, ke bawah daftar ya, dengan workshop ini tentang gimana kami bisa tahan melawan scammers atau enggak menjaga dari scammers ya. Kemarin kalian dapat ini enggak? Dapat satu SMS enggak dari government? Ada ya? Enggak ada ya? Government katanya sekarang mulai hari ini government punya kalau kalian terima surat atau email dari government ya, dari pemerintah adalah sms.gov.sg ya. Berarti itu yang resmi. Karena banyak yang ingin scam kalian. Jadi pemerintah untuk berkata kepada kalian semuanya, lihatlah, inilah kalau ada kiriman dari pemerintah, kamu lihat belakangnya sms.gov.sg, itu yang resmi. Kalau ada selain dari itu, berarti scammers. Saudara-saudara, banyak yang ingin menipu uang kalian. Benar. Jujur, maka itu kita punya ada program ini untuk kalian tahu bagaimana kami bisa tahu yang mana yang benar, yang mana palsu. Saudara-saudara, undanglah teman-temanmu. Hari ini juga kamu scan QR code-nya dan mendaftar. Tanya teman-temanmu, ini satu program yang gratis buat kalian. Yang lainnya harus $5 lah, $10 lah. Saudara-saudara, ini kita gratis. Jadi 30 Juni, ingatlah jam 2 sampai jam 4 kita mengundang satu lembaga dari AIDA untuk mengajarin kami gimana kami bisa menjaga dari scammers. Amin. Ya, siapa yang interested ini?
cuma 1, 2. Almost everyone. Undang teman-temanmu. Harus jaga uang, bayangin uang udah capek-capek, udah kerja 10 tahun, akhirnya dalam sekejap bisa hilang. Karena kalian nggak tahu bahwa kena tipu. Saudara saya hati-hati, mereka nggak ada perasaan kalau uang kalian hilang. Tidak ada perasaan sama sekali. Maka itu kalau bisa jagalah, tahanlah uangmu. Jangan suka pinjam-pinjam ya. Amin. Oke, amin ya. Oke, ingat scan QR code-nya. Dan terus ikut kami punya program. Next one. Kita juga ada program untuk wanita bijak di bulan Juli sampai Agustus ya. 5 minggu kita harus daftar. Nah ini harus bayar. Daftar $5 ya. Karena kita mengundang banyak tamu bicara dari yes. $5 buat buku ya. Ya, kalau bayar $5 dapat buku katanya. Ya, oke. For the book ya. Oke. Oh, free. Wow, that's good. Okay. Next week you better come and tell us ya. Setiap hari, okay. So that's why I'm not wanita bijak ya. Okay, please ya, ambillah waktu, bagikan waktu untuk ini ya, untuk program ini. Amin. Okay, berikutnya. See, today no Filipino, right? Bebas kan hari ini? Hah? Okay. Okay. Hah? Is it ada Filipino? Oke, mari kita masuk dalam persembahan persepuluhan dan ingat kalau kalian ingin memberikan persepuluhan dan persembahan lewat kotak di depan. Next slide please. Next slide. Ya, kotak di depan atau lewat amplop atau enggak lewat QR code berikutnya. Ya, ini QR code kami dan juga kita akan membawa oke, next one. Nah, saya akan memberikan waktu untuk Pak D hari ini. Pak D akan bawa firman. Ya, kalian tahu nggak saya waktu Pak D kasih saya judulnya saya bikin ini seperti jubah yang berbunga-bunga. Kalian tahu di Alkitab ada satu kisah bahwa Israel, Yakub memberikan anaknya yang kekasihnya. Yusuf memberikan apa? Jubah yang berwarna-warni. Ya ga? Yusuf rela untuk menerimanya karena dia ada kapasitasnya, kemampuan untuk terima kasih Tuhan. Hari ini bukalah hati kalian menerima kasih Tuhan. Di saat engkau dengar firman Tuhan, engkau akan terasa Tuhan akan memakaikan kamu jubah-jubah Tuhan di dalam hidupmu. Engkau akan terasa bahwa Tuhan sungguh mengasihimu. Tuhan sungguh seperti Yakub mencintai anaknya, memberikan dia jubah yang berwarna-warni. Fasten your seat belt, Pak D. Haleluya, Pak D. Who is Yumi? And Yumi. Good morning, everyone. Selamat pagi semua. How are you? Only Cecai leave up the hand, good. Yang lain tak ada. Okay, praise God. Puji Tuhan. I've been praying for this message for quite some time. Dan saya mendoakan pesan ini sudah cukup lama. And I believe that you all will be blessed by it. Dan saya percaya kalian akan diberkati. Every day that passes by from now, I'm getting very excited. Mulai dari sekarang saya itu semangat sekali. Because I'm thinking of the trip, next mission trip in Sumba next month. Karena saya menanti-nantikan perjalanan misi ke Sumba bulan depan. Already the people there are so hungry. Dan orang-orang di sana itu sangat lapar. They saw my schedule. Jadi jadwal saya. And they wanted more. Jadi mereka itu mau lebih lagi. They say, Pastor, can you come another day more? We want more. Pastor, kamu bisa nggak datang lain waktu lagi? Aku ingin lebih lagi. I don't know why the people there are so hungry. Saya tidak tahu kenapa orang-orang di sana itu lapar sekali. Those people in Sumba, you know. Orang-orang yang ada di Sumba. The service supposed to end at 9 to 10 o'clock in the night. Jadi ibadahnya itu seharusnya selesai dari jam 9-10 malam-malam hari. But it stretched out to past midnight.
Tapi mereka itu sampai tengah malam. And then there was a power failure. Dan itu ada mati lampu. So everything was dark. Dan semuanya Total itu darkness. semuanya itu gelap gulita. So I thought the service should end by they should go back by then. Dan ibadahnya itu seharusnya itu sudah selesai dan mereka sudah pulang. But they waited. Tapi mereka menunggu-nunggu. Then the lights came back again. Dan lampunya itu menyala lagi. I opened my eyes, I saw them. Jadi saya buka mata saya dan saya melihat mereka. They don't want to go home. Dan mereka tidak mau pulang. They want more. Jadi mereka ingin lebih lagi. And that's in Sumba. Dan itu ada di Sumba. They wanted more. Dan mereka ingin lebih lagi. And now they are already not there, they are already hungry. Dan sekarang mereka sudah lapar lagi. They request for more dates. Jadi mereka meminta tanggal. So you're going to pray hard for me, okay? Jadi saudara harus berdoa buat saya. I believe God has something good again. Jadi saya percaya Tuhan ada sesuatu yang baik lagi. Amen. Amin. That's our job, you know. Dan itu adalah pekerjaan kita. Our job is to bring the fire everywhere God send you to. Jadi pekerjaan kita itu membawa api kemanapun Tuhan mengirimkan kita. We are the carrier of the fire. Jadi kita itu adalah pembawa api. The Bible says great darkness shall cover the earth in Haggai. Jadi kekelaman itu meliputi seluruh bumi di Hagai. But the glory of the Lord will rise up above it. Tapi kemuliaan Tuhan akan melampauinya. The glory of the Lord will rise up above it. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan melampauinya. And you know what? Dan kita tahu apa? You are that carrier of that glory. Jadi kita adalah pembawa kemuliaan itu. You are the carrier of the fire of God. Jadi kita adalah pembawa api itu. Everywhere you go, Kemanapun kita pergi, that's your responsibility. itu adalah tanggung jawab kita. That's your tugas, your job. Itu adalah tugas kita. You carry the fire everywhere you go. Jadi kita membawa api kemanapun kita pergi. That's why you are here. Jadi kenapa kita ada di sini? Amen. You catch a fire. Jadi kita menangkap api. You bring back to your kampung everywhere you go. Jadi kita membawa kembali pulang ke kampung kita dan kita kemanapun kita pergi kita bawa. Amen. That's why you are here. Jadi kenapa kita berada di sini? You know why you are here? Kenapa kita berada di sini? Because God loves you. Karena Tuhan mengasihi kita. Not only love you, Bukan cuma mengasihi He kita. loves your family. Jadi dia mengasihi keluarga Your kita loved juga. ones. Orang-orang yang kita sayangi. And it is His will Jadi ini adalah kehendak dia. that none should perish. Jadi dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. And thank God, Jadi puji Tuhan, He has given you that responsibility. dia memberikan kita tanggung jawab itu. God, praise God, He has saved you. He has saved you. Puji Tuhan dia telah menyelamatkan kita. Always remember that. Jadi kita selalu ingat. It's not because you came to the altar you were saved. Jadi bukan karena kita itu datang kepada mimbar dan kita God was the one diselamatkan. that brought you here to be saved. Jadi Tuhan yang membawa kita untuk diselamatkan. He saved you Dia menyelamatkan kita. so that your loved ones can all be saved. Jadi orang-orang yang kita sayangi juga diselamatkan. Amen. Amin. So when you go back to Sumba, Jadi ketika kita pulang ke Sumba, you know people that see that light in you. jadi orang-orang melihat sinar di dalam kita. You see, Ibu Ratiwan is shaking her head. Yes, 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 yes. Amen. Ibu Ratiwan just came back from her home in Cilacap. Jadi Ibu Ratiwan baru saja pulang dari kampung halamannya Cilacap. She's the happiest woman on today. Jadi dia adalah wanita yang terbahagia hari Why? ini. Kenapa? Because God's word come to pass. Jadi karena firman Tuhan itu jadi kenyataan. Her husband received the Lord. Jadi suami dia menerima Tuhan. Amen. Amin. Amen. Her husband received the Lord. Jadi suami dia itu menerima Tuhan. And I have seen hundreds and hundreds of these examples all over Indonesia. Dan saya melihat ratus contoh di seluruh Indonesia. So I have advice for you, good word for you. Jadi saya mempunyai pesan buat kita semua dan According to God's word, sesuai dengan firman Tuhan. percayalah kepada Tuhan dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Amen. Amen. God promise cannot fail. Jadi janji Tuhan itu tidak pernah gagal. That is why I'm looking forward to this Sumba trip. Jadi saya ini menanti-nantikan dengan trip di Sumba. I'll be there for two weeks Saya akan berada di sana 2 minggu. and I'm already planning Dan saya sudah merencanakannya. that maybe in the future when I retire in Sumba Dan mungkin kalau suatu hari saya pensiun di Sumba. so that my ministry can be there. Jadi pelayanan saya bisa di situ. I'm not retiring Saya tidak in pensiun. Sumba. I'm refiring in Sumba. Jadi saya berapi-rapi kembali di Sumba. Amen. My base camp will be there.
Jadi camp saya berada di situ. God has put Indonesia in my heart. Jadi Tuhan menaruh Indonesia di dalam hati saya. And I'm so touched. Dan saya tersentuh sekali. You know, you should know me before I got serious with God. Jadi saudara mengenal saya dulu. I was a horrible person. Saya itu bukan orang baik-baik dulu. But God is not looking for good people or what. God is looking for your availability. Tapi Tuhan itu tidak melihat orang baik, tapi Tuhan melihat kesediaan kita. When you avail yourself. Jadi kalau kita siap dipakai Tuhan. In the Bible you see so many examples. Jadi di Alkitab kita melihat banyak sekali contoh-contoh. You just look at the immediate disciples, the disciples of Jesus. Jadi kita lihat para murid-murid Yesus. He went to look for the fishermen. Jadi dia mencari penjala ikan. He didn't go to the University of Singapore to look for them. Jadi dia tidak pergi ke Universitas Singapura untuk mencari mereka. He went to the marketplace. He went to where the fishermen were. Jadi dia pergi ke pasar-pasar di mana para penjala ikan itu. And he found them there. Jadi dia menemukan mereka di situ. The people that society look upon, Jadi look down on. Jadi di mana orang-orang itu yang dihina, yang dipandang hina oleh masyarakat. And I was one of them. Jadi saya salah satu dari mereka. That is why my title today Jadi pesan saya hari ini. is availability Jadi ketersediaan. versus ability. Jadi lawan dengan kemampuan. God is looking for your availability, Jadi Tuhan itu melihat ketersediaan kita, not your ability. bukan kemampuan kita. If God is looking for your ability, Jadi kalau Tuhan itu melihat mencari kemampuan kita, most of us won't qualify. jadi kita semua itu tidak diskualifikasi. You see, when I was in Batam, Ketika saya di Batam, Ibu Victoria and Tersia, jadi Ibu Victoria dan Tersia, they got a chance to share on the pulpit. jadi mereka itu mempunyai kesempatan untuk berbagi di mimbar. And I don't know why, but always after they share, not only two of them, others also. Jadi setelah mereka itu membagikan, Always after they sharing, setelah mereka membagikan kesaksian, people will just have good things to say. jadi orang-orang itu selalu ada They sesuatu would tell yang me, baik. Mereka mengatakan kepada saya, Wow, Wilfred, they are amazing. Wilfred, mereka itu luar biasa sekali. God is amazing, they said. Tuhan itu luar biasa sekali. God can use this type of people Tuhan bisa memakai orang seperti ini to share the gospel, to share the good news. untuk membagikan kabar baik. That is why the Bible says, you are the light of the world. Jadi Alkitab mengatakan kita adalah terang dunia. Let your light shine before men. Biarlah terangmu menerangi semua manusia. By this they would know you are my disciples. Dan oleh karena ini mereka tahu engkau adalah murid-muridku. So you are here today Jadi kita berada di sini hari ini. to learn, to equip yourself, Jadi untuk belajar dan untuk memperlengkapi diri to kita. let the Holy Spirit have His will over you. Jadi untuk membiarkan Roh Kudus itu mempunyai kehendak atas kehidupan kita. And you are going back to be the light to shine Jadi in your kampong jadi or kita- wherever you are. Jadi pulang untuk memberikan sinar. God kemana- has a job for all of you. Jadi Tuhan itu mempunyai pekerjaan buat kita semua. Amen. Amin. Nothing is impossible. Jadi tidak ada hal yang tidak Don't think you are nobody. Jadi kita itu bukan siapa-siapa. I have news for you. Jadi saya punya sesuatu kabar yang baik Not buat kita every semua. one of you, not all of you, or a very few of you Jadi sedikit dari kita is going to have the opportunity to have the mic to share like this. mempunyai kesempatan untuk memegang mikrofon seperti ini. This is not actually the true biblical ministry. Jadi ini adalah bukan pelayanan sebenarnya yang di Alkitab. The true biblical ministry, Jadi pelayanan yang sebenarnya di Alkitab. they met everywhere, Jadi mereka itu bertemu di mana in saja, various homes, in everywhere. di rumah-rumah dan di mana Not saja. only in the church, Bukan hanya di gereja. everywhere there's people they meet. Dimanapun orang bertemu, berjumpa. And you will have opportunity there. Dan kita semua mempunyai kesempatan. di Jesus sana. already said the harvest is plenty, Yesus mengatakan tuaian memang banyak, but the workers are few. tapi pekerja sedikit. The workers are few. Tapi pekerja sedikit. So my last message, Jadi pesan saya yang dulu, God is looking for true worshippers Tuhan itu mencari seorang penyembah yang benar, to worship Him in spirit and in truth. yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. And I believe, a shadow of doubt, Jadi saya I believe saya percaya tanpa keraguan. that the true worshippers Jadi seorang penyembah yang benar include
the workers for the harvest field. Jadi termasuk para pekerja-pekerja di ladang. It is only when you have the love for God. Jadi kalau kita itu punya kasih Allah, If you don't have this compassion, this love for God, jadi kalau kita tidak mempunyai belas kasihan dan kasih Allah, if God do not touch you with His love, jadi kalau Tuhan itu tidak menjamah kita dengan kasih-Nya, you don't have the experience of Father's love. jadi kita tidak mengalami kasih Bapa. Today is Father's Day. Jadi hari ini adalah hari Bapa. It should remind us of how good our Heavenly Father is. Itu mengingatkan betapa baiknya Bapa surgawi kita itu. The one and true Father's love. Jadi Bapa yang benar-benar mengasihi kita. And He loves you all so much. Dan Dia mengasihi kita semua. How deep, how wide, how big. Jadi Is His love for betapa you. dalam, betapa lebar, betapa tinggi kasih-Nya Dia kepada kita. The Bible says, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Very big. Jadi Amen. sangat besar sekali. No one can compare. Jadi nggak ada yang bisa membandingkan. That's how much He loves you. Jadi betapa besar Dia mengasihi kita. There's no greater love than the Father's love. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang And Bapa. today is Father's love. Dan Father's hari ini Day. adalah hari Bapa. Let us remember Jadi mari kita ingat. the love that Father has for each and every one of us. Jadi kita harus ingat kasih Bapa kepada setiap kita. He so loves us. Dia sangat mengasihi kita. He was willing to give, to lay down His Son's life for us. Dan Dia bisa memberikan anaknya kepada kita. He so loves us. Jadi Dia sangat mengasihi So we kita. need to ask ourselves, Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri. what can we do back for Him? Apa yang harus kita lakukan kembalikan untuk He Dia. has saved all of us. Dia telah menyelamatkan kita semua. Now He wants us Dan sekarang Dia meminta kita to go out and save the lost. dan pergi dan menyelamatkan yang terhilang. He wants every one of us Dia ingin kita semua to go and save the lost. untuk menyelamatkan yang terhilang. He loves all of us. Dia mengasihi kita And He wants us to go and save all the lost. untuk menyelamatkan yang terhilang. So He said, go in the world. Jadi pergilah ke seluruh dunia. Go you into the world. Pergilah ke seluruh dunia. For the harvest is plenty, Karena tuaian memang banyak but the workers are few. dan pekerjanya sedikit. And why are the workers are few? Kenapa pekerjanya itu sedikit? Because they are not availing yourself. Karena mereka tidak bersedia. They are not available. Karena mereka tidak bersedia. And I have news for you. Dan saya mempunyai kabar baik buat kita semua. Today, let the love of God, Biarkan kasih Allah Bapa. let the love of the Father touch you. Biarlah kasih Bapa menjamah kita. Let the Father's love fill your heart till overflowing. Biarlah kasih Allah itu menjamah hati kita sampai berlimpah-limpah. It will overflow until it go and touch other people. Biarlah kasih itu berlimpah-limpah sampai menjamah yang lain. That's the Father's love. Karena itu adalah kasih Bapa. So don't feel rejected. Jadi jangan merasa kita itu disingkirkan. Doesn't matter if people don't treat you well. Jadi enggak masalah kalau orang itu tidak memperlakukan kita dengan baik. What matters is you must receive the Father's love. Jadi yang penting itu kita harus menerima kasih Allah Bapa. That is why you are here today. Jadi kenapa kita berada di sini hari You ini? must experience the Father's love. Kita harus mengalami kasih Bapa. Without experiencing the Father's love, Tanpa mengalami kasih there's Allah no Bapa. way you're going to make yourself available for Him. Jadi kita tidak akan pernah bersedia bagi Dia. I was so deep down in sin Jadi saya itu before, jatuh dalam dosa dulu. real deep. Jadi sangat dalam sekali. I thought it was the end of me. Jadi itu adalah akhir dari saya. I thought no more hope for me Jadi nggak ada harapan bagi saya. until I experienced, I was touched by the Father's love. Jadi sampai saya itu mengalami kasih Allah Bapa. In that moment, Pada waktu itu, when God fills my heart with His love, ketika Tuhan memenuhi hati saya dengan kasih Dia. I was so overwhelmed. Jadi saya itu sangat terpenuhi sekali. And you read their testimonies where they share in Batam how bad they were before. Jadi kita membaca kesaksian waktu di Batam. I'm no better than them, Jadi saya itu tidak lebih baik dari mereka. and they are worse. I mean, so sorry to say, I'm sure some of you smiling. Okay, they are worse than them. Jadi mereka itu lebih buruk dari mereka. But God is, thank God,
Tapi puji Tuhan, He's not looking for your ability. jadi dia tidak melihat pada kemampuan kita. He's not interested in your ability. Jadi dia tidak tertarik dengan kemampuan kita. The Bible already say, Jadi Alkitab mengatakan, man's wisdom cannot be compared, to what God has for us. jadi hikmat manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan Allah. God is looking for your ability, Jadi Tuhan itu, your availability. jadi Tuhan itu melihat dengan ketersediaan kita. And today, Dan hari ini, if you will avail yourself to Him, kalau kita bersedia untuk Dia, just like many of us here, jadi seperti kita semua berada di sini. when we make ourselves available to Him, Ketika kita bersedia bagi Dia, I'm sure something going to happen. saya percaya sesuatu akan terjadi. That will be the beginning of our journey. Jadi to itu our adalah destiny. awal perjalanan kita. Amen. Truly, the harvest in Indonesia is truly plenty. Jadi petuaian di Indonesia memang banyak. I can just walk into any village or town, Jadi saya bisa hanya berjalan di desa-desa atau kota-kota di Indonesia. and it's very easy to catch any soul down there. Jadi sangat mudah sekali untuk menangkap jiwa-jiwa itu. It's whether you want to avail yourself before that. Apakah kita itu mau bersedia, siap You want dipakai? souls, you just go to Paya Lebar. Jadi kita ingin jiwa-jiwa kita pergi ke Paya Lebar. There are hundreds and hundreds of them all over Paya Lebar. You go here, soul, go there, soul, everywhere is soul. Jadi beratus-ratus sana sini itu jiwa-jiwa. It's just whether you want to avail yourself to be there. Apakah kita itu bersedia untuk pergi ke sana? The harvest is plenty, Jadi tuaian memang banyak. but the workers are few. Jadi pekerjanya sedikit. So we know the heartbeat of the Father. Jadi kita tahu detak jantung Bapa. The heartbeat of the Father is souls. Jadi detak jantung Dia itu adalah jiwa-jiwa. That's why the Bible says Jadi firman Tuhan mengatakan, in Proverbs 11:30, jadi di Amsal 11:30, he who wins souls is wise. jadi dia yang memenangkan jiwa-jiwa itu adalah bijak. He who wins soul is wise. Jadi dia yang memenangkan jiwa-jiwa adalah orang bijak. Not he who has a lot of money, he who has a lot of friends, nor he who has a lot of property. No, no. Jadi bukan yang punya uang banyak, yang punya banyak teman, yang punya banyak. He who wins soul is wise. Jadi yang memenangkan jiwa-jiwa itu adalah orang bijak. Soul is the only one thing you can bring with you to heaven. Jadi jiwa-jiwa itu adalah salah satu harta yang bisa kita bawa ke surga. And when they see you in heaven, can you imagine the joy? Jadi saudara bisa bayangkan sukacita di surgawi. Soul is the only thing you can bring to heaven. Jadi jiwa itu adalah satu-satunya yang bisa kita bawa ke surga. So you want to be bijak? Jadi Find soul for him. Amen. Amen. Why you think I go Sumba? saudara tahu kenapa saya pergi ke Sumba? Amen. Why I like to go to all the inside desa-desa? Kenapa saya suka pergi ke desa-desa? Why I don't enjoy life in Singapore? Kenapa saya tidak menikmati hidup saya di Why I Singapura? put everything behind and go and look for souls? Kenapa saya menanggalkan semua di belakang dan saya mencari jiwa-jiwa? Because I've experienced the Father's love. Karena saya mengalami kasih Bapa. That was a turning point in my life. Karena itu adalah titik balik kehidupan saya. Amen. I'm sure that many more seated here today. Saya percaya kita semua di sini. If I call you to testify, Kalau saya memanggil saudara untuk bersaksi, some of you will have more touching testimony, more dramatic testimonies than me. saya percaya saudara mempunyai kesaksian-kesaksian yang luar biasa. So don't look down on yourself. Jadi jangan memandang hina diri sendiri. God doesn't look down on you. Tuhan itu tidak memandang rendah kita. In fact, He's looking for you. Jadi dia mencari kita. As long as you would say, Jadi selama kita berkata, "Here am I, Lord. ini aku Tuhan, Send me." utus aku. Like Isaiah cried out in Isaiah 6:8. Seperti di Yesaya 6:8. "Here am I, Lord," Isaiah cried. Jadi ini aku Tuhan, dia berseru. Send me. Utus aku, Send me. utus aku. Here am I. Ini aku. When I made this cry to God, Ketika aku berseru seperti ini kepada Tuhan, that was where He started working in me. itu dia mulai bekerja di dalam hidup saya. I was a nobody before. Saya bukan siapa-siapa dulu. I don't even know anyone in Indonesia. Saya tidak kenal seorang pun di Indonesia. I haven't even been to the closest island, Batam. I haven't even been there before. Saya juga tidak pernah ke Batam dulunya. I don't know one soul in Indonesia Saya tidak kenal satu jiwa pun di Indonesia. until I yielded my life to Him.
Jadi setelah saya menyerahkan hidup saya kepada Dia. And He's the one that opened the way for me. Jadi Dia adalah yang membuka jalan buat saya. He's the one that paved the way for me. Jadi Dia yang meluruskan jalannya. I thank God. Saya puji Tuhan. I look back. Saya memandang kembali. I cannot believe Saya tidak percaya what God has done to my life. apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya. From one of the most horrible person, Jadi yang dulunya saya itu orang yang buruk sekali. He's turned me to be a follower of Christ. Jadi Dia mengubah saya menjadi pengikut Kristus. And today, thank God, Dan hari ini puji Tuhan. I can bring the fire there back there to Indonesia. Dan saya membawa api itu kembali ke Indonesia. My job is to set fire in Indonesia. Jadi tugas saya itu membawa api ke Indonesia. I am an arsonist setting church places on fire. Amen. That's what I do. Amen. I can set the churches people on fire. Jadi saya membakar itu gereja-gereja That's my untuk job. berapi-api. Okay, praise God. That's our job. Dan itu adalah tugas kita. That's why I'm looking forward Dan saya sangat menanti-nantikan itu. to July, middle of July. Okay, 2 weeks I'll be going to Sumba. Jadi pertengahan Juli saya akan pergi ke Sumba 2 Anybody minggu. who has a leave or time to go, let me know. Jadi kalau ada orang yang ingin pergi bersama saya, I promise you, it will be a very, very interesting trip. jadi itu adalah perjalanan yang sangat menarik sekali. Amen. That is why you don't find me. You never hear of me going holiday. My holiday is my mission. Jadi saudara tidak pernah mendengar saya holiday. Honestly, I love the mission trip far more than holidays. Saya menyukai mission trip lebih dari holiday. I come back from mission, I'm so happy, so overjoyed. Jadi saya setelah pulang dari misi itu saya itu sukacita sekali. So many souls that come to Christ. Jadi banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus. So many things happen. Jadi banyak sekali hal yang terjadi. And I'm so grateful to God Dan saya itu sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. for giving me the honor, the privilege Telah memberikan saya suatu kehormatan to serve Him. untuk melayani Dia. This is the greatest joy. Dan ini adalah sukacita yang luar That is biasa why the sekali. Bible says, Jadi firman mengatakan, the whole of heaven rejoice jadi seluruh surga itu bersorak-sorai when one soul comes to the Lord. ketika satu jiwa itu datang kepada Tuhan. And today, if you are here, Dan hari ini kalau kita berada di sini, today, if you come to the Lord, jadi waktu kita datang kepada Tuhan, the whole of heaven will rejoice over you. jadi seluruh surga itu akan bersuka-suka cita Amen. atas kita. That is why God says, Jesus said He would leave behind the 99 sheep and go for that lost sheep. Jadi Yesus mengatakan dia meninggalkan 99 domba dan dia mencari satu yang terhilang. Just to go for that lost sheep. Jadi hanya pergi satu mencari domba yang hilang. I thank God He came for me. Jadi saya puji Tuhan dia datang untuk saya. Thank God He came for so many of you too. Jadi dia datang untuk kita semua. He has a purpose for it. Jadi dia punya tujuan. And you have made yourself available to Him. Jadi kita menyediakan untuk dia. That's why He has chosen you Dia memilih kita to be His representative. untuk menjadi wakil dia. To go and look for the lost, many more out there. Untuk mencari yang terhilang-hilang di luar sana. Today is the time. Jadi hari ini adalah waktunya. Let us make ourselves available to Him. Mari kita siap untuk dipakai Tuhan. God is not looking for your ability. Jadi Tuhan tidak melihat pada kemampuan Because kita. if God is looking for your ability, Kalau Tuhan melihat pada kemampuan kita, Psalmist David wouldn't have been a candidate. jadi pemazmur Daud itu tidak bisa menjadi kandidatnya. Paul wouldn't qualify. Jadi Paulus itu tidak akan didiskualifikasi. So many won't have qualified. Jadi orang semua ini banyak didiskualifikasi. If it's based on ability. Jadi kalau berdasarkan itu pada kemampuan kita. Because I always say, Jadi saya selalu berkata, God uses the foolish to Jadi- confound the wise. Tuhan itu memakai yang bodoh untuk memalukan yang pintar. Correct? When God needed to enter Jerusalem, Ketika Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem, He told His disciple, dia mengatakan kepada murid-muridnya, go and bring that donkey for me. jadi bawa itu keledai kepadaku. That donkey was a donkey that nobody uses. Jadi keledai itu adalah keledai yang dibuang, yang tidak dipakai. And Jesus said, bring that donkey to me. Jadi bawa keledai itu untuk aku. I want to use him. Aku ingin memakainya. Amen. Amen. Bring that donkey to me. Jadi bawa keledai itu untukku.
That's why I always refer myself or compare myself to that donkey. Dan saya selalu menunjuk diri saya itu sebagai keledai. Because I'm really like the donkey. Dan saya itu memang seperti keledai. I have low education. Saya tidak mempunyai pendidikan. I don't even know people before. Saya tidak kenal orang-orang dulu. I can't even speak well. Saya tidak bisa bicara secara fasih. Like Moses when he was called. Seperti Musa yang ketika dia He dipanggil. told the Lord, Lord, I cannot talk properly lah. How to go? Tuhan, aku tidak bisa bicara dengan baik. But with God, that's no problem. Tapi untuk Tuhan itu tidak masalah. Amen. Amin. Just be like that donkey. Jadi I learned a great lesson from that donkey. saya belajar banyak dari keledai itu. People may despise you, Mungkin tuh orang itu menghina kita, but God looks at you. tapi Tuhan melihat kita. Amen. God has chosen you. Dan Tuhan telah memilih kita. So I learned a lot from that donkey. Saya belajar dari keledai itu. That actually ministry is not so difficult. Sebenarnya pelayan itu tuh nggak susah. You don't need to spend so many years, in the Bible college or where. Jadi kita itu tidak bisa meluangkan banyak waktu di Bible College. I encourage you. Jadi saya ingin mendorong Where kita did Jesus tell us to seek Him? Jadi di mana Tuhan Yesus suruh kita untuk mencari Dia? How did Jesus teach us to pray? Bagaimana Yesus itu mengajari kita untuk What berdoa? did Jesus say? He said, go to what Bible college, Tuhan Yesus tidak mengatakan pergi ke Bible College, go to which university. pergi ke universitas. He didn't say that. Dia tidak mengatakan He itu. said, go into your room, Jadi pergi ke ruangmu. shut the door and pray. Jadi tutup pintu dan kunci Was that pintunya. what he said? Apakah yang itu When yang nobody's looking? yang ketika orang tidak Amen. melihat? That's the best place you can be in. Jadi itu adalah tempat yang terbaik yang kita And he says, when you go inside there, ketika engkau masuk, he is there waiting for you. Dia menunggu kita di situ. That's where you commune, fellowship with him. Jadi di situ kita bersekutu dengan Dia. That's where your intimacy with him comes from. Jadi di mana keintiman itu That's the datang. place that Jesus would recommend you to. Jadi di mana itu tempat Yesus merekomendasikan kita. He definitely won't recommend you to go to the university or to the what top Bible college or to be the top what. No. Dia tidak merekomendasikan kita pergi ke universitas atau sekolah lain. He said, get into the room. Jadi pergi ke kamar, ke bilik. Shut the door. Tutup pintu. Do in secret. Jadi lakukan di tempat yang Whatever tersembunyi. you do in secret, Apapun yang kita lakukan di God tempat will bless tersembunyi. you outwardly. Jadi Tuhan itu akan memberkati kita secara So terbuka. take the advice of Jesus. Jadi ambil pesan dari Yesus. These are the end time, my dear brothers and sisters. Jadi ini adalah waktu akhir-akhir zaman, saudara-saudara. Our job is to watch and pray. Jadi tugas kita itu untuk berjaga-jaga No dan more time to berdoa. waste. Jadi nggak ada waktu yang harus dibuang. You read the news every day. Jadi kita membaca berita setiap hari. It's all no good news. Not nice to hear news. Jadi semua kabar itu nggak ada yang baik. All news on wars, on terrorism, and all the bad stuff. Jadi berita-berita itu tentang perang, tentang teroris, dan semua yang jelek-jelek. No good news. Jadi berita itu nggak ada yang bagus. You're only safety Jadi keamanan kita is you dwell in the secret place of the Most High. Psalms 91. jadi kita tempat yang aman itu adalah di tempat yang tersembunyi. Psalms 91 Di verse Mazmur 1. 91. He who dwells in the secret place of the Most High. Dia yang bersemayam di kediaman yang maha tinggi. Amen. That's the place you must be found in. Jadi kita itu harus berada di tempat yang itu. When you are in that place. Ketika kita berada di tempat In itu. Psalms 91, the promises of Psalms 91 will be fulfilled. Jadi janji-janji di Mazmur 91 itu Amen. akan terpenuhi. You don't need to go and build a bunker 100 feet underground and hide inside there. Jadi kita tidak usah membuat persembunyian. He who dwells in the secret place of the Most High. Jadi dia yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. The Lord is your shield. Tuhan itu adalah perisai kita. He's your shield, Dia your adalah perisai refuge. kita. Tempat perlindungan kita. He will keep you away from all these things Jadi dia akan menjaga kita dari semua yang jahat. if we keep His commandments. Kalau kita menjaga We perintah abide dia. in His word. Kita tetap berada di dalam firman dia. Amen. And because the situation is getting from bad to worse every day, Jadi situasinya itu dari buruk menjadi lebih buruk lagi. I want all of you to realize, Jadi saya ingin kita semua menyadarinya. I'm sure that all of you, Saya percaya kita semua
You have unsaved loved ones or friends. Jadi banyak yang saudara-saudara kita yang belum Who has diselamatkan. unsaved loved one and friends? Show hand. Show hand. All of you got all your relatives saved. Praise God. All right. Yeah. Okay. Be honest. All I have. Everybody have. Right. Amen. Amen. So God want them to be saved too. Jadi Tuhan ingin mereka diselamatkan juga. Because He said that none should perish. Jadi dia tidak ingin satu orang pun binasa. He doesn't want anyone to perish. Jadi dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. So He has saved you. Jadi dia telah menyelamatkan kita. That you can go. That God can use you to save them. Jadi Tuhan bisa memakai kita untuk menyelamatkan mereka. But you would avail yourself to Him. Jadi kita harus bersiap dipakai dia. Like Isaiah said, Seperti Yesaya. "Here am I, Lord. Ini aku Tuhan, Send me." utus aku. Praise God. If you do that, Puji Tuhan, ketika kita lakukan itu, there will come a time itu akan datang waktunya. when you just want to do it. Ketika kita hanya ingin melakukan, You just have that desire, that Kita- compassion for the lost souls kita- out there. kita mempunyai kerinduan dan belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang di sana. God has put this compassion in me. Jadi Tuhan telah menaruh belas kasihan di dalam diri saya. That is why I want to go as soon as possible Jadi sebabnya itu saya ingin pergi secepat mungkin to as many places as possible. ke tempat yang lebih banyak. I even plan to retire there. Saya ingin pensiun di sana. Not retire there, refire there. Jadi berapi-api di sana. Amen. I will not retire until Jesus comes back again. Jadi saya tidak akan pensiun sampai Yesus datang kembali. That's the best thing to do. Jadi itu adalah hal yang terbaik yang For bisa me. kita lakukan. There's nothing better to do than that. Jadi nggak ada yang lebih baik yang seperti lebih dari itu. He who wins soul is wise. Jadi dia yang menyelamatkan jiwa-jiwa adalah I bijak. myself have many relatives, right, who are not saved yet. Jadi saya punya saudara saya yang belum diselamatkan juga. But I thank God Tapi puji Tuhan, as I lay hold of His promises, ketika saya berpegang pada one janjinya, by one, they Sa- come to Christ. satu demi satu mereka datang kepada Tuhan Even Yesus. on the deathbed, they come to Christ. Walaupun mereka dalam keadaan sekarat, mereka datang kepada Yesus. That's the promise of God. Karena itu adalah janji Tuhan. God cannot fail. Tuhan itu tidak bisa mengecewakan. So we must obey His commandments. Jadi kita harus mentaati perintah Dia. We must avail ourselves to Him. Jadi kita harus bersiap sedia untuk Dia. That's what He's looking for. Dan dia itu yang dicari. Just like that donkey I spoke just now. Seperti keledai yang saya ceritakan tadi. All that donkey needed to do Apa yang keledai itu lakukan? is to carry him on his back Jadi untuk membawa dia di and bring him panggung wherever dia. he wants to go. Dan membawa dia kemanapun dia mau pergi. All you need to do, Jadi apa yang kita lakukan let you be a vessel for Christ. untuk menjadi bejana bagi dia Just carry His presence dan membawa hadiratnya everywhere He goes. kemanapun. He wants you to go. That is the secret of your ministry, Dan ini adalah rahasia pelayanan, not your ability. bukan kemampuan. You could have studied 8 years, 6 years in the university, Bukan belajar 6-8 tahun di universitas. but God is not interested in that. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan itu. He's interested in using the foolish to confound the wise. Jadi dia itu lebih tertarik memakai yang bodoh untuk melakukan yang pintar. Amen. And for most of us here today, Jadi kebanyakan dari kita yang ada di sini we may have no more time or no more opportunity mungkin tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan to go to study another 6 years or 4 years in the university. untuk belajar 6-8 tahun di universitas. Every 3 seconds, one soul goes to hell. Jadi setiap 3 detik setiap jiwa itu pergi ke neraka. So let us wake up, Mari kita bangun, surrender ourselves to Him. menyerahkan diri kita kepada Dia. We say, "Here am I, Lord. Ini aku Tuhan, Send me, Lord. utus aku Tuhan. I avail myself to you." Saya siapkan diriku untukmu. Remember, God is looking at your heart. Ingat Tuhan itu melihat hati kita. God looks at your heart. Tuhan melihat hati kita. Don't conform yourself to the world. Jadi jangan samakan kita dengan dunia. The world look at the external. Dunia itu melihat dari luarnya. Even the churches, I'm sad to say, Jadi gereja juga, how they choose people. bagaimana mereka memilih orang? Like Samuel chooses David like that. Seperti Samuel memilih Daud. His other brothers, they say, "Wow, good, this one, wow, bagus, excellent, this one, handsome, thin." But they miss out David. Tapi mereka ketinggalan Daud. And David was God's will. Dan Daud adalah kehendak Allah. Amen. Amen.
God looks at the bodoh to confound the wise. Amen. That is why I don't mind being bodoh. Tapi saya tidak kenapa-napa, saya bodoh. Huh? And God can use this bodoh man to minister all over Indonesia. Is a miracle. Amen. Amen. My God Gus Du wanted somebody to minister to him. They looked for this bodoh man. They didn't look for the scholar. Jadi dia tidak mencari sarjana-sarjana. Amen. With God, all things are possible. Bagi Allah semuanya itu mungkin. As long as you realize. As long as you know. Selama kita sadar dan tahu. And as long as you acknowledge the price that He has paid for you. Ketika kita tahu betapa harga yang harus dia bayar. That's why we take communion. Kenapa kita mengambil perjamuan kudus? To acknowledge His death. Jadi untuk mengenal kematian dia. To show forth His death till He comes. Untuk menunjukkan kematian dia sampai dia datang. We acknowledge His death. We humble ourselves before Him. Jadi kita merendahkan hati di hadapan dia. When you acknowledge His death, ketika kita mengenal kematian dia, you are acknowledging Him as the Lord of Lords, the King of Kings. Jadi kita mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja di atas segala I want to raja. tell you this, nothing works for you as long as Jesus Christ is not the Lord of your life. Jadi nggak ada yang bisa bekerja di dalam kehidupan kita ketika Tuhan itu bukan Tuhan atas hidup kita. You need to have Him as the Lord of Lords in your life. Jadi kita harus mempunyai dia sebagai Tuhan di atas kehidupan kita. There's no other way. Jadi nggak ada jalan yang lain. You cannot, just be what people call in Surabaya, som kuku. Okay? You cannot be som kuku. You must be hot. Amen. Tak boleh jadi som kuku, harus panas. Amen. Karena engkau som kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntah engkau dari mulutku. Amen. Amen. Don't get into that situation. Jadi kita jangan masuk ke dalam situasi itu. Now is not the time. Jadi itu sekarang bukan waktunya. Now is the time of Isaiah 60. Jadi sekarang adalah waktunya Yesaya 60. Arise and shine. Jadi bangkit, bersinarlah. Your light has come. Jadi terangmu sudah datang. The glory of the Lord is upon you. Jadi kemuliaan Tuhan itu turun atas kita. The glory of the Lord is upon you, every one of you. Jadi kemuliaan Tuhan itu turun atas kita. And you are to bring this glory Jadi kita harus membawa kemuliaan ini to the darkened world. ke dunia yang gelap. And the Bible has promised in Haggai 2:9. Jadi Alkitab menjanjikan di Hagai, The glory shall be brighter than the former glory. jadi kemuliaan itu akan lebih terang lagi dari sebelumnya. And you are the carriers of that glory. Dan kita adalah pembawa kemuliaan itu. So let us fulfill Jadi kita harus memenuhi our responsibility, tanggung jawab kita. the role that God has given to us Tugas yang Allah telah berikan kepada kita to be the light of the world. untuk menjadi terang dunia. Every one of you, Jadi kita semua. if you make yourself available to Him, Jadi kita harus bersedia bagi Dia. you will be the carrier of that glory, Jadi kita membawa kemuliaan Dia. the carrier of His fire. Pembawa api Dia. God wants to use every one of you. Jadi Tuhan ingin memakai kita semua. If you will say, here am I, Lord, send me. Jadi kita berkata, ini Tuhan, kirim aku. Today we have time. Jadi kita punya waktu hari ini. Let's pray for the fire of God Mari kita berdoa untuk api Tuhan, to come and touch you. untuk menjamah kita. Unless you have a true encounter with the Lord, Setidaknya kita mempunyai perjumpaan dengan Tuhan. Paul had that encounter on the road to Damascus. Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di perjalanan ke He had that Damaskus. encounter with the Lord Pertemuan dengan Tuhan. and it changed his life totally. Jadi hidup dia itu berubah sepenuhnya. I had that encounter with the Lord. Jadi saya mempunyai perjumpaan dengan Tuhan. Amen. And it transformed my life completely. Dan dia mengubah hidup saya sepenuhnya. Amen. As long as everyone, it will apply to every one of you. I promise you, Ini diterapkan untuk kita semua. if you truly from the depths of your heart, Dan itu kalau kita itu dari lubuk hati kita yang terdalam. if you come before the Lord Ketika kita datang kepada Tuhan. and say, Lord, I surrender my all to you.
Tuhan, aku serahkan semuanya untukmu. Have your way over me, Lord. Jadi buka jalan untukku Tuhan. Make a way for me, God. Buka jalan untukku Tuhan. We always, Isaiah says, where there's no way, He will make a way. Ketika tiada jalan, Tuhan akan buka jalan. Whatever you're going through, Apapun yang kita alami, whatever problems, apapun masalahnya. there is no problem that is greater than the name of Jesus Christ. Jadi tidak ada masalah yang lebih besar daripada nama Yesus. Because the Bible says, at the name of Jesus, Dalam nama Yesus, every knee shall bow, setiap lutut bertelut, every tongue confess setiap lidah mengaku that Jesus Christ is Lord. Tuhan Yesus Kristus And adalah today, Tuhan. if you are seated here Dan kita duduk di sini. and you have not confessed Jesus as Lord, Kalau kita tidak mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan, or maybe you're far away from the Lord, mungkin kita jauh dari Tuhan. but today you want to come to Him, Mungkin hari ini kita mau datang kepada you Dia. want to avail yourself to Him. Kita mau bersedia bagi Dia. He's looking for your availability. Dia melihat kesediaan kita. I promise you that if you avail yourself to Him, Saya berjanji kalau kita bersedia untuk Dia, you lay your whole life before Him, kita menanggalkan hidup kita untuk Dia. He will take hold of your life Jadi Dia akan memegang hidupan kita. and He will mold you and make you and break you into the person according to His will. Dan Dia akan membentuk hidup kita sesuai kehendaknya. And I promise you your life will never be the same again. Dan saya berjanji hidup kita tidak akan sama lagi. That was a promise He gave to me. Dan itu adalah janji yang Dia berikan kepada saya. And as I make to that commitment, Jadi saya mempunyai komitmen. I still remember it was at the National Stadium. Saya ingat di National Stadium. I took a long walk to the altar. Saya berjalan lama di altar. While I was walking to the altar, a long walk, Dan seketika saya berjalan di altar, suddenly the power of God hit me tiba-tiba kuasa Tuhan itu menjamah saya. in the middle of the stadium. I Jadi felt di like, tengah-tengah stadium. and God began to deal with me. Dan Tuhan God began to Bekerja change di- my heart. Tuhan mengubah hati saya. And that was a turning point, the breakthrough in my life. Dan itu adalah titik balik kehidupan saya. I couldn't believe what happened that night. Saya tidak percaya apa yang terjadi pada malam itu. But I know it was the grace of God. Dan saya tahu itu adalah karunia Tuhan. It was the grace of God. Itu adalah karunia Tuhan. And I've never tasted such goodness before. Dan saya tidak mengecap kebaikan. Without that Belum. grace, I don't know where I will be today. Dan tanpa anugerah itu saya tidak tahu di mana hari ini saya But berada. praise the Lord. Tapi puji Tuhan, God is a faithful God. Tuhan adalah Allah yang setia. And today is Father's Day. Dan hari ini adalah hari Bapa. I remember how good Abba Father is to me. Dan betapa baiknya Allah Bapa itu bagi And I saya. have good news for all of you. Dan saya mempunyai kabar baik buat kita semua. That same Abba Father is very good to every one of you. No exception, yeah? No exception. He loves you the Yeah. same way He loved Jesus. Dia Amen? mengasihi kita seperti Dia mengasihi Yesus. He loved you the same way He loved Jesus. Dia mengasihi kita sama Dia mengasihi Yesus. And today, if you are here, Dan hari ini kalau kita berada di sini, you have not experienced Abba Father's love for you, kalau kita belum mengasihi kasih Bapa, and you want to avail yourself to Him, kita menyediakan hidup kita untuk Dia. you want to make Him your Abba Father. Kita ingin, You have been through a lot in life. mungkin kita mengalami banyak dalam kehidupan. Today, Hari ini, avail yourself to Him. jadi kita bersedia untuk Dia. You may be far away from Him. Mungkin kita jauh dari Dia. You may not know Him, Mungkin kita tidak mengenal Dia, but He loves you. tapi Dia mengasihi kita. And He's calling you today. Dan Dia memanggil kita hari ini. Come unto me. Jadi datanglah kepadaku. Behold, I stand and knock at the door. Lihat aku berdiri dan mengetuk pintu. If anyone opens the door, I will come into him Kalau orang membuka pintu, aku akan masuk. and sup with him and he with me. Dan aku akan bersekutu dengan Dia. Amen. So I want to pray for you. Saya ingin berdoa buat saudara. I invite the musician to come. Saya mengundang para musisi untuk datang. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Inilah rinduku
Ya kita nyanyi lagu Inilah Rinduku, ya ku berikan hatiku. Nyatakan jalan. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalan. Nyatakan jalanmu. Saya mohon cuma mata tutup.
Di sini kalau ada yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan sekarang kamu mau buat keputusan, kamu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini aku, Tuhan. Aku mau datang kepadamu, Tuhan. Aku mau menerima Engkau menjadi juru selamatku pribadi, Tuhan. Aku berikan hatiku kepadamu, Tuhan. Siapa di sini yang belum mengenal Tuhan Yesus atau yang sudah jauh dari Tuhan Yesus? Hari ini kamu buat keputusan. Ini bukan sebenarnya ini bukan keputusan kamu pribadi. Tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara di dalam hatimu sekarang. Datang kepadaku. Datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau kasih kesempatan untuk engkau. Kalau kamu sudah jauh dari Tuhan Yesus, kamu tidak mengenal Tuhan Yesus, ini kesempatannya. Semua mata tutup. Saya minta kamu angkat tangan, saya mau doain untuk kamu. Ada? Yes. Ada lagi? Yes. Ada lagi? Masih ada? Jangan hilangkan kesempatan ini ya. Siapa yang mau datang kepada Tuhan Yesus? Kamu mau serahkan. Ya tadi kita nyanyi, ya ku berikan hatiku ya dan jiwaku semuanya bagimu. Amen. Kamu adalah orang yang membuat keputusan menerima Tuhan Yesus. Serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Angkat tangan lagi. Angkat tangan. Ada lagi? Semuanya bagimu. Thank you Jesus. Di dalam hidupku. Okay, thank you Jesus. Setiap waktu. Thank you Jesus. Oke, yang angkat tangan ikut doa ya. Ikut saya doa ini ya. Oke. Oke. Bapak di surga, ikut saya ya. Yang angkat tangan ya, yang lain dia bantu ya, bantu. Bapak di surga, aku datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, firman-Mu berkata, jikalau aku mengakui dosaku, Engkau akan mengampuni aku. Jikalau aku mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, aku akan diselamatkan. Dan terima kasih Bapak. Sekarang aku percaya karena aku sudah mengakui Engkau adalah Tuhan. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Bapak. Aku percaya mulai sekarang Tuhan, aku sudah jadi anak-Mu dan Engkau menjadi Bapakku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus aku percaya dan berdoa. Terima kasih Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Oke, ada yang mau didoain? Kalau tidak kita tutup. Ada yang mau didoain? Mau maju ke depan ya, yang mau mari ya. Ada waktu ya, hari ini ada waktu. Boleh. Come. I give you my heart, I give you my soul. Jiwaku semuanya. Mari yang mau didoain, mari maju ke depan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Thank you Jesus. Mari jangan malu ya. Ini kesempatannya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jamak ya Tuhan. Dan jiwaku semuanya bagimu. Di dalam hidupku
setiap waktu. Yes Lord, touch her. Nyatakan jalan, Jamanya Tuhan. ku berikan hatiku I plead the blood. dan jiwaku. Jamanya Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Jamanya Tuhan. Yes. Yes, penuhi dia Tuhan. Setiap Mari. waktu Roh Kudus penuhi dia. Semuanya bagimu. ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Jamanya. Di setiap waktu Ya Bapa. Mari. nyatakan jalan, Jamanya dengan kasih-Mu. ku berikan Di dalam hatiku nama Yesus Tuhan. Semua dan perbuatan jiwaku. kegelapan aku batalkan dalam Semuanya Di dalam nama Yesus. bagimu Yes. di Terobosan dalam terjadi sekarang. hidupku. Yes. Di setiap waktu Jamanya. nyatakan Yes, Tuhan, jamanya. jalanmu, Jamanya. ku berikan hatiku dan jiwaku. Tuhan kau berkati dia. Semuanya Yes, Tuhan. bagimu Hari di dalam ulang tahunnya. hidupku. Aku berdoa Tuhan. Di setiap Engkau jamah dia. waktu Berkati dia Tuhan. Berlimpah-limpah Tuhan. nyatakan Di dalam nama Yesus. jalan, Penuhi dia dengan kasih-Mu Tuhan. ku berikan Karunia Roh Kudus hatiku Di dalam nama Yesus. dan jiwaku. Yes. Yes Tuhan. Mari Roh Kudus. Jamanya. Semuanya Penuhi dia, Tuhan. bagimu Penuhi dia. di dalam Penuhi dia, Roh Kudus. hidupku. Terima kasih Tuhan. Di Terima kasih, setiap waktu Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. nyatakan Bapa curahkan kasih-Mu Bapa. Penuhi hatinya dengan kasih-Mu berikan Tuhan. hatiku Terima kasih Tuhan. dan Aku serahkan dia jiwaku. Bapa. Di dalam nama Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku
We praise you, Jesus. We worship you, Jesus. Bless your holy name, Lord. We will praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ku berikan hatiku. Mari kita semuanya bangkit berdiri untuk Dan jiwaku mari kita menyembah Dia, memuji Dia. semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan di jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Thank you Jesus Lord. Haleluya. Di saat engkau sedia belas kasihannya Dia sedia untuk diubah oleh Tuhan. Di saat engkau sedia untuk dipakai oleh Tuhan, Dia akan menyatakan jalanmu. Dia akan memberikan tunjukkan dalam kehidupanmu. Haleluya. Thank you Jesus Lord. Haleluya. Di Amsal 3 ayat 45 Tuhan berkata, percayalah kepada Dia, trust in the Lord with all your heart, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwaku. Dan jangan bersandar dengan pengertianmu. Dia dan di setiap yang perjalananmu, mengakuilah bahwa Dia ada di dalam Dia. Meskipun perjalananmu ada mengalami sesuatu yang tidak baik, buruk, tetap menyatakan bahwa Tuhan, Engkau telah bertunjuk jalan ini kepadaku, dan Engkau akan melihat kemenanganmu di dalam perjalanan itu. Karena Tuhan berkata, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. And in all thy ways acknowledge, mengenalkan segalanya perjalanannya telah ditentukan oleh Tuhan, dan Dia akan memberikan jalanan yang benar buat kalian. Saudara-saudara, di saat kami telah ditipu oleh iblis, kami telah menikmati perjalanan gelap itu. Kalau keluar untuk perjalanan ke keterangan, maka kami harus mulai diatur kembali. Adjust to the light. Biasakan dengan keterangan itu. Dan Tuhan berkata, saya telah sediakan engkau keterangan itu kepadamu. Di saat engkau berjalan menuju keterangan itu, engkau akan dibenarkan, engkau akan diterangkan, engkau akan dijelaskan, dan engkau akan menyatakan, Tuhan akan menyatakan jalanmu Tuhan. Dan engkau dalam bibirmu, dengan mulutmu, engkau akan mengaku berkata, inilah jalananku, jalan yang benar bersama Tuhan. Hari ini, biarlah Tuhan membenarkan jalanmu di dalam hidupmu. Nasibmu telah diubah, takdirmu, masa depanmu telah dinyatakan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan jalan-jalan yang penuh dengan kecerahan.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. And in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Thank you, Jesus. Angkat tanganmu semuanya di saat kami menutup ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Sediakanlah kami Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami lakukan tugas-tugas-Mu Tuhan. Karena Tuhan semuanya perlu dengan Roh Kudus mendampingi kami. Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Di masa depan, di masa minggu ini kami melakukan firman-Mu Tuhan. Engkau nyatakanlah hidup jalanku di depan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face to shine upon you and grant you His grace. The Lord make His countenance to shine upon you, grant you His mercy and His peace be upon you. And now the blessings of God the Father, the blessing of God the Son, the blessing of God the Holy Spirit be with you and abide with you now and forever. And all God's people say, Amen. Amen. Beri kemuliaan bagi dia semuanya. Persekutuan telah selesai. Ibadah telah selesai. Persekutuan telah mulai.